Terpesona, aku terpesona. Loh, kok mati? Lah, hai internet. Samsung Note 9 launching di tahun 2018, dan setelah umurnya 2 tahun, apakah Samsung Note 9 bisa bertahan melewati 2021? Dan kira-kira apa aja sih kelebihan Note 9 ini kalau dibandingkan dengan handphone-handphone mid-range atau flagship killer yang lahir di tahun 2020? So, nggak usah panjang lebar, tonton sampai akhir videonya ya. Kita mulai dari desain. Samsung Note 9 memiliki desain yang masih bisa bersaing dengan handphone-handphone keluaran tahun 2020. Dengan bagian belakang yang berbahan kaca dan dilindungi dengan frame metal, menjadikan Note 9 ini memiliki feel yang solid ketika kita pegang. Ditambah lagi dengan warnanya yang simple tapi tetap elegan, membuat saya masih bisa jatuh hati dengan Note 9 ini. Saya tahu warna itu emang urusan selera, tapi saya yakin kalau ketiga warna yang ditawarkan Samsung di Note 9 ini memiliki kecantikannya tersendiri. Untuk desain bagian depan, walau masih memiliki bezel atas bawah yang tebal, nggak mengurangi kecantikan dari layar di Note 9. Apalagi kalau kita ngebahas layar lengkungnya. Tapi itu nanti kita bahas deh ya. Layar 6,4 inch dengan resolusi sampai QHD+, dan disupport dengan layar Super AMOLED-nya membuat pengalaman multimedia di Note 9 ini tuh udah enak banget. Untuk Netflix sendiri, Note 9 ini sudah mendukung HDR10. Untuk speakernya pun, suara yang dihasilkan dari Note 9 ini cukup bulat ya, dan enak didengerin lama-lama. Oh iya, kualitas suara tersebut juga didukung oleh fitur Dolby Atmos. Di samping itu, setup stereo speakernya juga bisa meningkatkan pengalaman multimedia yang lebih menyenangkan. Di masa pandemi seperti sekarang yang mengharuskan kita memakai masker bahkan sarung tangan, fitur keamanan di Note 9 ini masih bisa banget kita andalin. Fitur keamanannya mulai dari fingerprint, face unlock, sampai iris scanner masih tertanam di Note 9 ini. Saya tahu, tahun 2020 sudah semakin banyak handphone dengan fitur in-display fingerprint. Dan Note 9 ini ya bisa kita bilang ketinggalan zaman. Tapi untuk kualitas dan kecepatan masih bisa kok diadu. Handphone-handphone keluaran 2020 udah banyak yang punya 3-4 kamera belakang. Tapi Note 9 ini cuma punya 2 aja. Setup kamera yang diberikan, satu untuk kamera utama beresolusi 12 megapiksel yang didukung dengan PDIF dan OIS. Untuk kamera kedua beresolusi serupa 12 megapiksel untuk telefoto sampai 2 kali optical zoom dengan fitur OIS juga. Dengan setup tersebut, kalian masih bisa mengambil gambar atau video sampai 4K. Untuk kamera depan sebesar 8 megapiksel dan didampingi dengan iris scanner. Untuk pencinta edit-edit foto juga ada kok fitur RAW-nya. Dan ini sampel foto dan video Note 9.
Samsung Note 9 1080 30 fps. Note 9 versi Sein Indonesia ini menggunakan chipset Exynos 9810 dan Android versi 10 dan One UI versi 2.5 dengan security patch di 1 November 2020. Antutu yang bisa dihasilkan sebesar 320 ribuan. Untuk unit ini versi 6GB RAM dan storage 128GB yang bisa di-expand dengan microSD. Untuk game PUBG, settingan maksimal yang bisa dihasilkan sampai HDR Ultra. Pengalaman bermainnya juga masih enak walau bagian atas dan bawahnya melengkung. Baterai 4000 mAh-nya cukup kok untuk dipakai gaming intens selama 3-4 jam tergantung kesehatan baterainya ya. Habis main PUBG lowbat. Note 9 ini support fast charging sampai 15 watt. Emang nggak kenceng-kenceng banget sih ya, tapi masih oke lah di tahun 2021 ini. 9-100% dengan charger yang support 15 watt memakan waktu sekitar 2 jam. Hal yang menjadi nilai tersendiri dibanding dengan handphone flagship lainnya yaitu S Pen. S Pen ini cukup banyak kok kegunaannya. Mulai dari membuat catatan yang bisa dilakukan dengan 2 cara. Ketika layar mati, kita tinggal cabut aja S Pen-nya dan langsung masuk ke mode Note. Dan ketika layar menyala, kita tinggal cabut S Pen-nya dan masuk ke Create Note. Dua, Smart Select yang bisa digunakan untuk mengekstrak tulisan bahkan membuat GIF. Tiga, fitur Translate yang bisa digunakan hanya dengan mengarahkan S Pen ke atas kata yang kita ingin terjemahkan. Keempat, sebagai tombol play di YouTube. Kelima, menjadi shutter kamera. Kalian cukup klik 1 kali untuk mengambil gambar dan 2 kali untuk ke kamera depan. Dan kalian nggak perlu takut kalau S Pen-nya ketinggalan, karena Samsung menyematkan fitur Pen Proximity Alert yang akan memberitahu kalau S Pen-nya tidak terkonek dan berada jauh dari handphonenya. Layar lengkungannya sendiri, jika kita geser seperti ini, akan menampilkan shortcut aplikasi yang bisa kita kustomisasi. Mantap! Jadi sebenarnya Note 9 ini cocok untuk siapa sih? Menurut saya, Note 9 ini cocok untuk kalian yang nggak mengutamakan chipset ngebut di tahun 2021. Dan mungkin lebih cenderung memilih user experience yang nyaman dari segala aspek. Karena sampai video ini dibuat, bagi saya semua yang ada di Note 9 ini masih sangat worth it di tahun 2021. Desain cakep, layar Edge dengan panel Super AMOLED, kamera bagus, S Pen yang fiturnya banyak, dan lain-lain yang membuat saya masih sangat pede untuk bawa Note 9 ini ke tongkrongan.
Yang harus kalian perhatikan kalau pingin beli Note 9 sekarang, apalagi yang second, jangan ambil yang shadow. Dan harus lihat juga ya baterainya, mengingat umurnya juga udah lebih dari 2 tahun. Itu aja sih. Jadi gimana? Apakah kalian semakin tertarik untuk meminang Note 9 ini di tahun 2021? Kalau video ini berguna, tolong di-like ya. Kalau enggak, silahkan dislike aja. Dan sorry kalau ada kesalahan kata atau informasi. Terakhir, thank you and see you.